adalah makam dari salah seorang wanita paling berkuasa dalam sejarah kuno Tiongkok. Ia bukan kaisar, bukan perdana menteri, juga bukan pangeran, melainkan Ibu Suri Cixi yang memerintah dinasti Qing selama kurang lebih 47 tahun. Ia juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebab kejatuhan dinasti Qing. Hai guys, kali ini kita bakal mengunjungi Cixi Mausoleum yang terletak di Eastern Qing Tombs, sebuah komplek pemakaman kekaisaran dinasti Qing. Kita akan sama-sama belajar tentang sejarah dinasti Qing akhir di bawah kepemimpinan Ibu Suri Cixi. Bagaimana seorang wanita memegang kekuasaan dinasti Qing selama 47 tahun, mengangkat 3 kaisar boneka, dan mengendalikan 2 di antaranya. Eastern Qing Tombs terletak di area pegunungan kota Tsunhua, Provinsi Hebei, dan berjarak 125 km dari Beijing. Hari ini aku naik bus dari terminal bus Sehui, Beijing. Perjalanan menuju Eastern Qing Tombs membutuhkan waktu 2,5 jam, dan harga tiket busnya 61 yuan atau sekitar 130.000 rupiah. Ini aku udah sampai di Qingtongling, Eastern Qing Tomb atau kuburan timur dinasti Qing yang berlokasi di kota Tsunhua, Provinsi Hebei. Sesuai dengan namanya, di tempat ini dimakamkan sejumlah kaisar, permaisuri, dan selir-selir dari dinasti Qing, dinasti terakhir di Tiongkok. Ini luas banget. Hari ini aku mau mengunjungi makam dari Ibu Suri Cixi di sebelah sana ya. Ibu Suri Cixi, seorang wanita di akhir dinasti Qing yang memerintah di balik tirai kuning selama 47 tahun. Komplek pemakaman ini juga merupakan komplek pemakaman kuno terbesar dan terpelihara dengan kondisi paling baik di Tiongkok. Ini aku beli tiket dulu ya. Jam buka dari komplek pemakaman ini setiap hari dari Senin sampai Minggu, buka dari jam 8.30 pagi sampai jam setengah 6 sore. Ini aku udah beli tiketnya, harganya 60 yuan atau sekitar 130.000 rupiah. Terus tadi aku beli tiket untuk shuttle bus gitu karena komplek ini luas sekali. Dari sini mau jalan ke Qingtongling atau makam dari Ibu Suri Cixi, sekitar 10 km. Nah, untuk shuttle busnya 30 yuan, itu udah bebas pakai ya di dalam sana ya. Dan ada satu fun fact, objek wisata ini memberlakukan diskon 50% untuk warga negara asing. Jadi harga tiket yang awalnya 60 yuan, jadi 30 yuan setelah diskon. Wah, aku nggak menyangka sih. Biasanya kan tiket buat orang asing lebih mahal ya kalau di objek wisata sejumlah negara gitu. Tapi di sini, di tempat ini, justru ada diskon buat orang asing. Ini sekarang aku mau naik shuttle bus dulu ke makam dari Ibu Suri Cixi. Eastern Qing Tombs adalah salah satu komplek pemakaman keluarga kekaisaran dinasti Qing, dinasti terakhir di Tiongkok yang berkuasa dari tahun 1644 hingga tahun 1911. Komplek pemakaman ini mulai dibangun pada tahun 1661 dan pembangunannya terus berlangsung selama 247 tahun. Pada zaman kuno, area Eastern Qing Tombs mencapai 2.500 km persegi atau 4 kali luas Jakarta. Tapi saat ini hanya meliputi area seluas 78 km persegi. Eastern Qing Tombs menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi 5 kaisar dinasti Qing. Selain itu, 15 permaisuri, 136 selir, 3 pangeran, dan 2 putri kaisar juga dikuburkan di sini.
Dan ini aku udah di sekitar komplek pemakaman Ibu Suri Ceci. Tadi dari pintu masuk sana sampai sini makam Ibu Suri Ceci. Naik shuttle bus sekitar 20 menit ya. Dan ternyata di dalam sini ada desa gitu loh. Ada penduduk atau warga yang tinggal di area ini juga. Soalnya satu komplek ini luas banget kan. Nah, kita udah sampai di Ting Tong Ling, bagian dari Qing Tong Ling. Jadi Ting Tong Ling adalah tempat di mana Ibu Suri Ceci dikuburkan. Dan di paling depan sini ada sebuah menara atau tower. Ini menara pertama di dalam komplek kuburan Ibu Suri Ceci. Oh, ini binatang apa nih? Binatang mitos ya? Ini adalah salah satu binatang mitos di Tiongkok, yaitu Pisi, yang dipercaya sebagai anak keenam dari 9 anak naga. Pisi digambarkan sebagai seekor penyu berkepala naga yang membawa prasasti di punggungnya, simbol dari kekuasaan, keberuntungan, dan status sosial. Biasanya hanya boleh dipergunakan pada kuburan keluarga kaisar. Pada prasasti ini tertulis nama kehormatan atau nama anumerta Ibu Suri Ceci dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Mandarin Han, bahasa Mongol, dan bahasa Manchuria. Sekarang aku udah di dalam komplek pemakaman Ibu Suri Ceci, seorang wanita kontroversial, fenomenal, dan penguasa dinasti Qing selama 47 tahun sebelum akhirnya beliau wafat pada tahun 1908 atau 4 tahun sebelum keruntuhan dinasti Qing. Nah, jadi Ibu Suri Ceci adalah seorang wanita yang dilahirkan di sebuah keluarga bangsawan Manchuria, keluarga Ye He Nala, pada tahun 1835. Lalu di usianya yang ke-16 pada tahun 1851, Ceci masuk ke istana dalam sebuah acara pemilihan selir yang dilakukan untuk Kaisar Xianfeng, kaisar yang berkuasa pada saat itu. Nah, akhirnya Ceci terpilih menjadi selir ya, dengan gelar Quiren. Jadi pada zaman dulu, selir kaisar memiliki banyak tingkatannya juga. Memiliki banyak gelar yang membedakan tingkatannya. Nah, Quiren ini berada di tengah-tengah, tingkatan tengah-tengah. Nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi juga. Lalu setelah menjadi selir, pada tahun 1856, Ceci melahirkan seorang putra untuk Kaisar Xianfeng, yang pada saat itu merupakan satu-satunya putra kaisar. Setelah melahirkan putra mahkota untuk Kaisar Xianfeng, Ceci mendapatkan gelar selir yang lebih tinggi dan menjadi salah satu selir kesayangan kaisar. Namun tak lama setelahnya, mimpi buruk dinasti Qing dimulai saat Perang Sandu Kedua meletus pada tahun 1860. Di tengah serbuan aliansi Inggris dan Prancis, Kaisar Xianfeng beserta beberapa selirnya melarikan diri ke istana peristirahatan Rehe, Provinsi Hebei. Berada di bawah tekanan, Kaisar Xianfeng akhirnya jatuh sakit dan wafat. Wafatnya Kaisar Xianfeng meninggalkan satu-satunya pewaris tahta kekaisaran, sekaligus buah cintanya dengan Ceci, yaitu Pangeran Caichun yang saat itu masih berusia 5 tahun. Pangeran Caichun naik tahta lalu dikenal sebagai Kaisar Tongzhi, Kaisar ke-10 dinasti Qing. Sebelum kematiannya, Xianfeng memanggil 8 menteri kepercayaannya dan mengangkat mereka sebagai 8 menteri wali untuk membimbing dan mendukung kaisar selanjutnya. Tapi karena Ibu Suri Ceci pada saat itu tidak ingin dikendalikan oleh para menteri tersebut, beliau takut kalau anaknya, penerus dinasti Qing, dikendalikan oleh 8 menteri.
dia otomatis akan kehilangan kekuasaannya juga. Dan Cixi melancarkan sebuah kudeta yang dikenal sebagai kudeta Xinyu pada tahun 1861 di tengah-tengah proses pemakaman Kaisar Xianfeng. 8 menteri tersebut ditangkap dan beberapanya dieksekusi. Dan sejak saat itu juga, Cixi mengendalikan dinasti Qing di balik tirai kuning. Disebut memerintah di balik tirai kuning karena pada zaman dulu, wanita tidak diperbolehkan ikut campur secara langsung dalam urusan negara. Namun pada saat itu, Kaisar Tongzhi masih di bawah umur, sedangkan 8 menteri wali telah disingkirkan oleh Cixi. Secara simbolis, Cixi duduk di balik tirai di belakang tahta kaisar saat pertemuan resmi. Namun, semua keputusan penting harus mendapat persetujuannya. Pada saat itu, Ibu Suri Cixi tidak sendirian. Beliau bersama Ibu Suri lainnya yang bernama Ibu Suri Cian yang merupakan istri pertama dari Kaisar Xianfeng. Mereka bersama-sama berkomplot dan mengendalikan dinasti Qing selama puluhan tahun. Setelah Kaisar Tongzhi naik tahta, dinasti Qing dikendalikan oleh Ibu Suri Cixi dan Cian. Namun, usia Kaisar Tongzhi tidaklah panjang. Ia meninggal pada tahun 1875 di usia ke-19. Kematian Kaisar Tongzhi meninggalkan dinasti Qing tanpa pewaris, karena Kaisar Tongzhi belum memiliki keturunan pada saat itu. Jadi akhirnya Ibu Suri Cixi mengangkat keponakannya, anak dari adik perempuannya yang masih berusia 3 tahun, menjadi kaisar. Nah, kaisar inilah yang dikenal sebagai Kaisar Guangxu. Kaisar boneka berikutnya yang dikendalikan oleh Ibu Suri Cixi. Nah, setelah Kaisar Guangxu naik tahta di usia 3 tahun, kondisi dinasti Qing tidak membaik, malah memburuk. Karena pada saat itu terjadi berbagai gejolak di dalam negeri Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Qing. Terjadi peperangan, pemberontakan, ditambah lagi gaya hidup foya-foya dari keluarga istana, termasuk Ibu Suri Cixi. Pada akhir abad ke-19, pada masa pemerintahan Kaisar Guangxu, negara barat sudah melakukan revolusi industri, memodernisasi teknologi militer. Sedangkan pada saat itu, dinasti Qing masih sangat konservatif, masih berkutat pada segala sesuatu yang sangat tradisional, termasuk teknologi militernya. Makanya dalam beberapa peperangan dengan negara barat, termasuk perang dengan Jepang pada tahun 1894 sampai 1895, dinasti Qing kalah total dari kekaisaran Jepang. Dan kekalahan ini menyadarkan para pejabat dinasti Qing, membuka mata para kaum intelektual pada saat itu kalau Tiongkok memang sudah ketinggalan sangat jauh dari negara-negara barat, bahkan dari Jepang. Nah, sejak kekalahan perang melawan Jepang pada tahun 1895, dinasti Qing sebenarnya mencoba melakukan reformasi, tetapi selalu terhambat. Salah satu faktornya adalah Ibu Suri Cixi. Beliau menolak reformasi besar-besaran yang diusulkan oleh para pejabat dinasti Qing, termasuk oleh Kaisar Guangxu. Jadi pada tahun 1898, dinasti Qing mencoba melakukan reformasi yang dikenal sebagai Weixin Yuntung atau reformasi 100 hari. Nah, salah satu isi reformasi ini atau isi gerakan ini adalah mengubah sistem pemerintahan di Tiongkok, mengubah total. Jadi Tiongkok pada saat itu, dinasti Qing pada saat itu mau diubah menjadi sistem monarki konstitusional, di mana kaisar hanya menjadi sebagai simbol pemerintahan ya. Yang berkuasa menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri, seperti Inggris pada saat ini. Tapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh Ibu Suri Cixi. Beliau menggagalkan reformasi ini, mengeksekusi sejumlah pejabat yang mendukung gerakan ini, dan bahkan menangkap kaisar bonekanya, Kaisar Guangxu. Dan Kaisar Guangxu sejak saat itu menjadi tahanan rumah dari Ibu Suri Cixi.
Kegagalan reformasi tahun 1898 membuat dinasti Qing semakin terpuruk. Pada tahun 1900, Aliansi Delapan Negara menyerang Beijing sebagai tanggapan terhadap pemberontakan Boxer yang mengancam kepentingan asing di Tiongkok. Pemberontakan Boxer berlangsung dari tahun 1899 hingga 1901 dan dipimpin oleh kelompok yang anti-asing dan anti-Kristen. Mereka menyerang misionaris, orang asing, dan orang Tiongkok yang memeluk agama Kristen. Kelompok ini didukung diam-diam oleh Ibu Suri Cixi dan faksi konservatif Qing yang ingin mengusir pengaruh asing. Pada tahun 1900, kelompok Boxer mengepung legasi asing di Beijing, mengancam nyawa diplomat, misionaris, dan warga asing. Sebagai balasan, Aliansi Delapan Negara yang terdiri dari Britania Raya, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Rusia, Jepang, Italia, Austria, dan Hongaria membentuk pasukan ekspedisi untuk menyelamatkan orang asing dan menghukum dinasti Qing. Beijing akhirnya jatuh ke tangan Aliansi Delapan Negara setelah pertempuran sengit. Sedangkan Ibu Suri Cixi dan Kaisar Guangxu melarikan diri ke Xi'an. Singkat kata, pada tahun 1908 setelah memerintah dinasti Qing selama 47 tahun, Ibu Suri Cixi wafat di Beijing. Tapi satu hari sebelum dirinya wafat, Kaisar Guangxu terlebih dahulu mendahuluinya, yaitu Kaisar Guangxu meninggal satu hari sebelum meninggalnya Ibu Suri Cixi. Ada rumor yang beredar mengatakan bahwa Kaisar Guangxu diracuni oleh Ibu Suri Cixi tepat satu hari sebelum dirinya sendiri meninggal. Karena pada tes forensik yang dilakukan pada tahun 2008 terhadap rambut Kaisar Guangxu yang masih disimpan hingga saat itu, ditemukan kadar merkuri dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga dicurigai kalau Ibu Suri Cixi lah yang meracuni Kaisar Guangxu, keponakannya sendiri yang diangkat menjadi kaisar di usianya yang ketiga. Nah, setelah Kaisar Guangxu meninggal, diangkatlah lagi seorang kaisar berusia 3 tahun, bocil, yang dikenal sebagai Kaisar Puyi, yang juga merupakan kaisar terakhir dari dinasti Qing. Sebelum akhirnya dinasti Qing runtuh pada tahun 1912 akibat revolusi Xinhai. Jadi ini adalah tempat untuk membakar barang persembahan pada saat Ibu Suri Cixi meninggal dunia, seperti sebuah tungku gitu lah. Kalau untuk permaisuri atau Ibu Suri biasanya berwarna seperti ini ya, dominan hijau seperti ini. Tapi kalau di makam kaisar biasanya berwarna kuning. Kuning keemasan. Pada zaman dulu hanya kaisar yang boleh menggunakan warna kuning keemasan ya. Meskipun nih bilangnya komplek pemakaman, tapi lebih mirip istana untuk orang yang sudah meninggal ya. Jadi ini adalah aula utamanya, namanya adalah The Hall of Prosperous and Gracious of Cixi Mausoleum. Di hall inilah diadakan berbagai upacara, misalnya upacara sembahyang kubur, festival Qingming, upacara peringatan hari kematian dari Ibu Suri Cixi. Dulunya semuanya dilakukan di sini. Nah, inilah foto dari Ibu Suri Cixi, foto aslinya ya, yang diambil pada awal tahun 1900-an. Kini ruangan ini telah dijadikan memorial hall. Semua dinding dan siling di ruangan ini berlapiskan bubuk emas. Setiap tiangnya berhiaskan ornamen naga emas. Pada zaman kuno Tiongkok, naga merupakan simbol kekuasaan tertinggi yang biasanya hanya boleh digunakan kaisar. Dekorasi di ruangan ini menghabiskan 150 kg emas.
Pada tahun 1928, tepat 20 tahun setelah Cixi wafat, pasukan yang dipimpin Jenderal Sun Tianying merampok kuburan Cixi. Naga emas yang terpasang di tiang-tiang ini menjadi sasaran perampokan, sehingga ornamen naga yang kita lihat saat ini hanyalah replika. Hampir semua siling berlapiskan emas juga dirampok. Nah, tadi aku sempat mention kalau Ibu Suri Cixi dikenal sebagai sosok yang sangat kontroversial. Bagaimana tidak, beliau berfoya-foya menggunakan anggaran militer dan uang negara pada saat dinasti Qing sudah berada di awal keruntuhannya. Ibu Suri Cixi membangun istana musim panas yang dikenal dengan nama Yiheyuan dengan menggunakan anggaran militer. Sehingga pihak militer tidak memiliki anggaran untuk memodernisasi senjata. Uangnya dipakai untuk membangun taman. Sampai sekarang masih ada tuh tamannya, Yiheyuan. Sudah menjadi cagar budaya. Kemudian Ibu Suri Cixi juga menghambur-hamburkan uang dengan mengadakan pesta ulang tahun yang sangat mewah di ulang tahunnya yang ke-60 pada tahun 1895. Dan gaya hidupnya juga sangat mewah. Ada rumor yang beredar mengatakan kalau Ibu Suri Cixi awet muda, kulitnya masih kenceng di usia lanjut karena beliau senang mandi susu manusia. Bahkan katanya ada ribuan wanita yang khusus mempersiapkan air susu untuk Ibu Suri Cixi. Nah, ini dari bagian pertama, kita masuk lagi ke bagian kedua. Di dalam sana ada istana bawah tanah, tempat Ibu Suri Cixi dimakamkan. Gila, ini luas banget. Makam untuk satu orang aja. Ini cuma satu makam, belum lagi makam kaisar lainnya ya. Makam kaisar, makam permaisuri. Makanya satu komplek ini luas banget. Nah, inilah makam dari Ibu Suri Cixi. Dan di sini ada tangga menuju ruang bawah tanah sedalam 25 meter. Dan kalau kita lihat, orang zaman dulu udah pintar ya. Karena ruang bawah tanah, takut kalau hujan, ruang bawah tanahnya terendam banjir. Di sini ada saluran airnya juga. Terus kita lanjut lagi. Di dalam sinilah jenazah dan peti mati Ibu Suri Cixi diletakkan. Ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Ibu Suri Cixi. Kita lanjut lagi turun ke bawah sana. Pada saat meninggal, Ibu Suri Cixi dimakamkan dengan sejumlah barang yang sangat berharga. Di sini terasa sedikit dingin ya, nggak tahu kenapa. Di luar sana panas banget tadi. Tapi sayangnya, kuburan dari Ibu Suri Cixi pernah dirusak dan dirampok pada tahun 1928 oleh seorang jenderal Tiongkok pada saat itu yang bernama Sun Tianying. Hampir semua barang berharga yang ada di dalam makam Ibu Suri Cixi dirampok sampai habis.
Dulunya di sini ada sebuah pintu tembok yang sangat tebal, yang sekuat baja, sangat susah untuk menembusnya. Tetapi pada tahun 1928 berhasil ditembus dengan cara diledakkan, dibom. Nah, ini pintunya tebal banget ya. Dan ini adalah bekas ledakan dari bom pada saat pintu ini diledakkan. Sepi banget, nggak ada orang. Inilah ruang peristirahatan dari Ibu Suri Ceci. Jadi dulu peti matinya di sini ya. Semasa hidupnya, Ibu Suri Ceci hidup bergelimang harta. Setelah dirinya meninggal, ia juga dikuburkan bersama begitu banyak harta karun. Peti matinya dilapisi emas dan diisi dengan batu mulia. Tidak hanya itu, banyak sekali benda persembahan mewah yang dikubur bersamanya. Namun, hampir semua harta karun di ruang bawah tanah ini habis dijara dalam sebuah penjarahan yang dipimpin oleh Jenderal Sun Tianying pada tahun 1928. Sebagian besar benda yang dijara hilang atau dijual ke luar negeri, termasuk mutiara dan giok yang kini mungkin menjadi koleksi pribadi. Di belakangku itu peti matinya pada saat kuburan Ibu Suri Ceci dirampok oleh Jenderal Sun Tianying. Semua barang berharga di dalam peti matinya dirampas, termasuk sebuah batu mutiara, sebuah mutiara berharga yang dimasukkan ke dalam mulut Ibu Suri Ceci. Katanya mutiara ini sangat berharga, sangat mahal harganya dan memiliki khasiat khusus. Karena katanya pada saat perampokan terhadap kuburan Ibu Suri Ceci, pada saat peti matinya dibuka, pada tahun 1928, jenazah dari Ibu Suri Ceci masih utuh, masih putih gitu, masih ada bentuk. Tetapi begitu petinya dibuka, karena terpapar udara, langsung menghitam seketika. Mutiara di mulutnya itu diambil, kemudian jenazahnya dibuang, diambil dari peti, kemudian dicampakkan di sebelah sini. Setelah hartanya diambil, 20 tahun berlalu setelah beliau meninggal, kuburannya dirampok dan jenazahnya diletakkan begitu saja di sini dengan posisi telungkup. Terus di sini ada yang meletakkan uang di sini. Demikianlah kisah Ibu Suri Ceci, seorang wanita yang beranjak dari selir biasa menjadi penguasa di balik singgasana dinasti Qing. Di satu sisi, ia mencoba mempertahankan kekaisaran dari ancaman asing dan memodernisasi Tiongkok secara konservatif. Di sisi lain, kekuasaannya yang otoriter dan pemborosan harta negara untuk kemewahan pribadi turut mempercepat keruntuhan dinasti Qing. Makamnya yang megah menjadi bukti ambisinya, namun juga simbol kehancuran yang menyertainya. Kisahnya mengundang pro dan kontra. Ada yang menganggapnya sebagai penghancur, namun di sisi lain ada juga yang menganggap dirinya sebagai seorang yang visioner. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.